Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safril Panigoro dengan NIM 9414242080 dari jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai kerugian China Aviation Oil pada tahun 2004. Kasus ini merupakan salah satu contoh terbesar kegagalan penggunaan instrumen derivatif di Asia, yang melibatkan kerugian hingga ratusan juta dolar Amerika Serikat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Slide pertama yaitu pengertian pasar derivatif dan futures. Sebelum membahas kasusnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu pasar derivatif dan futures. Pasar derivatif adalah pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan nilainya berasal dari aset lain seperti minyak, emas, saham, atau mata uang. Salah satu instrumen derivatif adalah futures, yaitu kontrak untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga yang telah disepakati saat ini untuk penyelesaian di masa yang akan mendatang. Instrumen ini biasanya digunakan untuk melindungi risiko atau mencari keuntungan dari perubahan harga. Selanjutnya yaitu profil China Aviation Oil. China Aviation Oil atau CAO adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan bahan bakar pesawat untuk kebutuhan penerbangan di Tiongkok. Karena bisnisnya sangat bergantung pada harga minyak dunia. Perusahaan ini menggunakan instrumen derivatif untuk mengelola risiko perubahan harga minyak agar biaya operasional tetap stabil. CAO menggunakan derivatif sebagai strategi hedging atau lindung nilai terhadap fluktuasi harga minyak. Namun, seiring waktu perusahaan mulai mengambil posisi yang bersifat spekulatif dengan keyakinan bahwa harga minyak akan turun. Sayangnya, prediksi tersebut tidak sesuai dengan kondisi pasar, karena harga minyak justru mengalami tajam sepanjang tahun 2004. Hal ini yang menjadi awal munculnya kerugian besar bagi perusahaan. Kita masuk pada slide permasalahan utama. Terdapat beberapa permasalahan utama dalam kasus ini. Pertama, fungsi derivatif bukan dari alat lindung nilai menjadi alat spekulasi. Kedua, perusahaan salah memprediksi arah pergerakan harga minyak. Ketiga, sistem manajemen risiko yang memiliki perusahaan tidak berjalan secara efektif. Selain itu, pengawasan internal yang lemah dan tingginya kewajiban margin call semakin memperburuk kondisi perusahaan. Strategi awal perusahaan sebenarnya sudah tepat, yaitu menggunakan futures, options, dan swaps untuk melindungi perusahaan dari risiko kenaikan harga minyak. Namun, perusahaan kemudian mengambil posisi spekulatif dengan harapan memperoleh keuntungan ketika harga minyak turun. Ketika harga minyak justru naik, perusahaan tidak segera menutup posisi yang merugi, bahkan menambah posisi baru. Keputusan ini akhirnya membuat kerugian semakin besar. Akibat strategi tersebut, CAO mengalami kerugian sekitar 550 juta dolar Amerika Serikat. Perusahaan juga menghadapi krisis likuiditas karena harus memenuhi margin call dalam jumlah besar. Selain itu, kepercayaan investor menurun, reputasi perusahaan terganggu, dan perusahaan harus melakukan restrukturisasi keuangan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kerugian yang dialami China Aviation Oil mencapai sekitar 550 juta dolar Amerika Serikat. Jika dikonversikan dengan asumsi kurs senilai 16.000 per dolar, maka kerugian tersebut setara dengan sekitar 8,8 triliun. Angka ini menunjukkan betapa besar dampak yang dapat ditemukan oleh penggunaan instrumen derivatif yang tidak dikelola dengan baik. Dari sisi manajemen risiko, perusahaan gagal membatasi eksposur risiko yang dimilikinya. Dari sisi strategi, perusahaan lebih berfokus pada spekulasi dibanding tujuan awal sebagai hedging. Sementara dari sisi tata kelola perusahaan, kurangnya transparansi
transparansi dan lemahnya pengawasan menyebabkan kerugian terus bertambah. Kasus ini menunjukkan bahwa instrumen derivatif memiliki manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan risiko besar apabila tidak disertai pengendalian yang memadai. Sebagai kesimpulan, kasus China Aviation Oil tahun 2004 menunjukkan bahwa instrumen derivatif dapat menjadi alat yang efektif untuk mengelola risiko apabila digunakan sesuai tujuan, yaitu sebagai hedging. Namun, ketika penggunaannya berubah menjadi spekulasi dan tidak didukung oleh manajemen risiko yang kuat, perusahaan dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko yang baik, pengawasan internal yang kuat, serta prinsip corporate governance dan penggunaan instrumen derivatif. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.